Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajallil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Lalu hati kalian, wahai orang-orang Bani Israel, menjadi keras setelah mendapat anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Fahiyya, maka hati-hati itu, hati-hati Bani Israel, kal hijarah, menjadi seperti keras seperti batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan dari sebagian batu ada yang bisa mengeluarkan air seperti air sungai. Hati yang sudah keras, hati yang sudah berubah menjadi keras, bukan berarti tidak bisa menjadi lembut kembali. Jika memang orang itu ingin dan berusaha, dan Allah berkehendak merubah hati keras itu menjadi lembut, maka kekuasaan Allah, iradah Allah, tidak ada yang bisa menahan. Dan untuk melembutkan kembali hati, ulama kita memiliki banyak cara. Salah satunya adalah Kidung Jawa, yang menurut banyak ulama diriwayatkan dari Sunan Bonang rahimahullah. Beliau menitipkan beberapa obat hati, yang obat hati ini menjadi judul bagi Kidung Jawa itu, Tombo Ati. Di sana ada 5 perkara untuk bisa kembali melembutkan hati yang sudah keras. Pertama, maca Quran sak maknane. Membaca Quran sekaligus merenungi maknanya, bukan hanya maknanya saja, tapi merenungi arti-arti yang terkandung di dalamnya. 2, sholat wengi lakonono, lakukanlah sholat malam, karena di waktu malam hari, di waktu jam-jam sahur, bukan hanya di bulan Ramadan tapi seluruh tahun, sepanjang tahun, jam-jam itu adalah jam ketika hati bisa sangat merasa tenang dan bisa dengan khusyuk, tawajjuh atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jam-jam yang paling baik untuk bisa merubah kembali hati dari keras menjadi lembut. Jam-jam yang paling baik untuk melebur semua dosa kita. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang perkataannya bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar, yang sikapnya bisa menunjukkan kepada kebijaksanaan, yang semua keadaan hidupnya bisa mencontohkan bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya. Dan orang saleh yang dimaksud di syair yang ketiga ini adalah syekh, murabbi, atau yang dikatakan dalam bahasa Arab as-suhbah, mau menemani syekh yang benar-benar sanadnya tersambung kepada Rasulullah, yang mereka sendiri memiliki sifat-sifat yang tadi sudah saya katakan. Yang keempat, wateng ira ingkang luwe, membiasakan puasa, karena puasa di dalamnya banyak sekali arti-arti seperti mengingatkan kita kepada kekurangan, mengingatkan kita kepada keadaan orang-orang yang tidak memiliki. Yang kelima, zikir wengi ingkang suwe, berzikir di malam hari dengan istiqomah, bukan dengan lama. Yang penting istiqomah, karena meskipun zikir itu lama tapi tidak istiqomah, maka efek untuk merubah hati tidak begitu terasa. Tapi ketika zikir itu dilakukan dengan istiqomah, apalagi dilakukan di malam hari, maka keistiqomahan itu bisa merubah keadaan hati kita. Dari Kidung Tombo Ati yang diajarkan oleh Sunan Bonang ini, insya Allah hati bisa menjadi lembut. Dan ketika hati bisa menjadi lembut, meskipun tadinya adalah keras-keras batu atau bahkan lebih keras, ketika dia menjadi lembut, insya Allah akan banyak kebijaksanaan yang keluar. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Meskipun hati itu keras, ketika dia sudah menjadi lembut karena dia sudah kembali kepada Allah, maka dia bisa mengeluarkan ilmu, mengeluarkan kebijaksanaan yang sangat deras, seperti batu yang bisa mengeluarkan air sungai, atau batu-batuan yang pecah dan mengeluarkan air seperti air-air yang sedikit, bukan seperti sungai, dan seperti itu seterusnya. Semoga hati kita bertambah lembut dan bisa merenungi Al-Quran, pula merenungi
yang sudah dikedungkan oleh Sunan Bonang rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.